Aplikasi Dokter to Dokter bisa di-download di Play Store maupun App Store secara gratis. Kemudian install aplikasinya. Registrasi cepat bisa dilakukan melalui akun Facebook dan Google Mail. Untuk yang tidak memiliki Facebook dan Google Mail, registrasi bisa dilakukan dengan menekan tombol register. Isi nama, email, dan password Anda. Verifikasi email Anda dan masuk kembali ke aplikasi. Tunggu apa lagi? Download sekarang dan dapatkan beragam manfaatnya. Baik, mohon maaf untuk sedikit penundaannya. Kita melanjutkan lunch simposium kita pada siang hari ini. Kita sambut Ibu Talita dari PT Core Life Persada. Pada Bu Talita, waktu dan tempat kami persilahkan. Aplaus yang meriah bagi Bu Talita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang kepada yang terhormat seluruh undangan yang hadir pada rangkaian kegiatan acara PIT Veto Maternal yang ke-21. Saya Talita Andini Prameswari mewakili PT Core Life Persada akan mendampingi selama sesi lunch simposium pada siang hari ini. Boleh saya minta tepuk tangannya dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada siang hari ini supaya semangat aja karena siang-siang biasanya ngantuk atau lapar. Baik, PT Core Life Persada tentunya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk dapat mengisi salah satu sesi pada rangkaian pertemuan ilmiah di tahun ini. Pada bulan Maret, terutama di bulan ini, pada tanggal 21 salah satunya, kita ketahui bersama bahwa merupakan bulan untuk perayaan kesadaran trisomi atau yang biasa disebut sebagai Trisomy Awareness Month. Bulan ini memiliki makna khusus bagi PT Core Life Persada dikarenakan kelainan trisomi merupakan salah satu alasan mengapa PT Core Life Persada hadir untuk masyarakat Indonesia. Nah, kalau kita bersama-sama membahas sedikit mengenai kelainan trisomi, tentunya kita ketahui bahwa kelainan trisomi ini ada berbagai macam jenisnya. Namun yang paling sering ditemui di masyarakat Indonesia adalah trisomi 21 atau yang biasa dikenal dengan sebutan Down syndrome. Pada umumnya berbicara soal kelainan trisomi, masyarakat Indonesia kita masih minim mengenai kesadaran ataupun pengetahuan untuk menangani kondisi kelainan ini. Terkadang ada tantangan juga dari pihak masyarakat untuk melihat atau menerima anak-anak yang mengalami kelainan trisomi ini, apakah ada keraguan, apakah mereka dapat berfungsi atau setidaknya berkontribusi kepada masyarakat sebagaimana dengan normalnya atau baiknya. Oleh karena itu pada saat PT Core Life Persada mendapatkan tawaran dari POTATS atau Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome, dan juga Kehimpunan Kedokteran Veto Maternal Indonesia, PT Core Life Persada merasa sangat terhormat karena bisa mempersembahkan For Trisomy Awareness Bash 2020 dengan tema Aku Ada, Aku Bisa. Let's together create a world that brings out the best in children with Down syndrome. Boleh saya minta tepuk tangannya untuk semangat ini? Oke. Nah, ini untuk membuka lunch simposium kali ini saya ingin mengundang Ibu Dr. Ernawati SPOGK untuk bisa hadir ke atas panggung. Apakah Dr. Ernawati SPOGK sudah hadir di ruangan? Oke, belum? Oke, kalau misalnya belum mungkin kita maju saja, nanti Dr. Erna saat hadir akan saya minta untuk waktunya untuk bisa hadir di atas panggung. Baik, kalau begitu, kalau bicara soal kelainan trisomi, tentunya hal yang paling ingin didengar oleh masyarakat adalah bagaimana orang tua menghadapi anugerah yang diberikan oleh Tuhan yang memiliki kelainan ini atau memiliki perbedaan dengan anak-anak pada umumnya. Tentunya pada saat masa-masa kehamilan mereka mengharapkan sesuatu yang pada saat kelahiran ternyata sedikit berbeda dari apa yang saya harapkan. Nah, mungkin hal ini membuat sedikit perubahan terhadap kehidupan mereka, bahkan juga mungkin perspektif atau pandangan mereka dalam membangun parenting itu sendiri. Nah, mari bersama-sama kita saksikan video sharing dari Ibu Mailani, seorang ibu yang memiliki anak dengan Down syndrome atau trisomi 21.
Nah, pada usia minggu ke-13 atau minggu ke-14, saya mengunjungi 2 dokter sekaligus untuk memastikan bahwa kehamilan janin saya ini dalam keadaan yang baik. Dan 2 dokter itu sekaligus menyatakan bahwa kemungkinan tidak ada kelainan kromosom karena sudah diukur melalui USG, ketebalan tekuknya tersebut normal. Saya kaget sekali. Paling besar adalah perasaan kaget dan juga sedih. Karena ternyata anak saya menderita kelainan kromosom, yaitu Down syndrome. Namun saya tahu sebagai seorang tua, kehamilan atau apapun hidupnya adalah merupakan suatu risiko. Seorang dokter bisa salah mendiagnosa. Demikian juga hidup kita tidak pernah akan tahu apa yang akan menimpa kita. Jadi, karena pada akhirnya paling penting adalah kita sebagai orang tua, apalagi jika kita dikaruniai oleh anak yang notabene berkebutuhan khusus. Tugas kita sebenarnya adalah satu dulu sebelum cinta itu datang, yaitu bisa menerima keadaan atau kondisi anak tersebut. Dan saya sangat positif bahwa ternyata tidak seperti apa yang saya takutkan selama ini, bahwa punya anak dengan Down syndrome bukan suatu penyakit seperti yang dikira orang selama ini, bukan suatu hal yang kita harus sembuhkan. Itu adalah suatu kondisi yang menyertai anak saya, yang kondisi tersebut juga akan ada padanya selama dia hidup. Sebenarnya kalau saya belajar ada 3 kebutuhan dasar yang saat ini sedang saya berikan kepada anak saya yang lahir dengan kondisi Down syndrome. Pertama adalah saya atau kita sebagai orang tua harus mengetahui kondisi medis anak yang berkebutuhan khusus atau lahir dengan Down syndrome. Kemudian kedua, saya khusus melakukan terapi karena anak dengan Down syndrome ini mempunyai keterlambatan dalam hal motorik. Kemudian ketiga, saya juga melihat bahwa meskipun anak lahir dengan Down syndrome, saya melihat bahwa anak saya juga mempunyai suatu hobi atau suatu kesukaan, suatu bakat yang lahir dari dia sendiri. Usianya 20 bulan, anak saya sekarang sudah bisa berjalan. Itu bagi saya suatu pencapaian yang besar. Pada akhirnya, saya bisa menerima dan akhirnya sampai saat ini pun saya sangat mencintai dan sangat bersyukur dengan anak yang diberikan oleh Tuhan dengan kondisi apapun. Jadi bagi orang tua, siapapun yang mendengar ini, baik saat ini mungkin Anda sedang didiagnosa, mungkin mempunyai kelainan apapun di janin Anda, maupun saat ini Anda sebagai orang tua mempunyai anak dengan kondisi khusus, jangan pernah sia-siakan kondisi khusus ini. Karena pada akhirnya anak-anak ini akan menjadi berkat bagi orang lain. Oke, tadi kita sudah menyaksikan video sharing dari Ibu Mailani, seorang ibu yang memiliki anak dengan kelainan Down syndrome. Kalau tadi beliau ada menyebutkan bahwa every life is precious, every child is a blessing. Betul nggak nih para dokter di sini? Setuju nggak kalau every life is precious, every child is a blessing? Setuju. Saya baru dengar beberapa aja yang nyebut, yang lainnya mungkin masih makan siang juga. Atau udah pada ngantuk jam segini ya dok ya. Lumayan, boleh sambil dinikmati mungkin makan siangnya atau sembari leyeh-leyeh juga. Nah, kalau bicara mengenai trisomi itu sendiri, kalau tadi Ibu Mailani sharing bagaimana anaknya memiliki kelainan trisomi 21. Suatu kondisi yang paling banyak ditemui di Indonesia. Kalau saya tidak salah, 1 dari 16 bayi yang lahir memiliki atau memiliki kemungkinan untuk terlahir dengan kondisi Down syndrome. Nah, selain dari trisomi 21 ada juga trisomi lainnya. Gitu. Namun sebelumnya saya ingin bertanya kembali, apakah Dr. Ernawati SPOGK sudah hadir di ruangan? Mungkin Dr. Ernawati juga bisa sebagai Ketua PITV atau maternal bisa diundang naik ke atas panggung. Untuk bisa memberikan sepatah kata atau 2 patah kata sebagai pendukung, salah satu pendukung dari kegiatan ini. Baik, kepada Dr. Ernawati dipersilakan untuk ke atas panggung dan memberikan sepatah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini Lansimponya beda. Mungkin kalau biasanya penjelasan Lansimpo acara ilmiah, kali ini Lansimpo beda. Court Life menyuguhkan penampilan anak-anak potats. Jadi kalau selama ini kita teori prenatal diagnostik, ketahuan
Down syndrome, terus ngapain gitu. Kita nggak punya jawaban untuk pasien-pasien kita. Pasiennya tanya, kalau kita menyarankan, Bu, screening saya 13 minggu, kemungkinan ini Ibu periksa ini. Terus kalau sudah tahu saya ngapain, Dok? Ya udah Ibu berdoa aja gitu. Jadi bukan seperti itu. Hari ini Court Life menunjukkan bahwa masih ada harapan, ada yang bisa dilakukan oleh ibu-ibu yang mempunyai anak dengan Down syndrome. Jadi harapannya dengan acara ini nanti membuka kita bahwa anak-anak ini sangat berharga dan anak-anak ini bisa belajar, bisa kita optimalkan dan mereka juga berharga seperti anak-anak normal lainnya. Sehingga kita mempunyai jawaban kalau pasien-pasien kita bertanya, kalau saya didiagnosa ini, what next, apa yang harus saya lakukan. Kita bisa cerita mungkin dengan pasien-pasien kita bahwa setelah pemeriksaan diagnostik ada solusi yang kita tawarkan untuk pasien-pasien kita ini. Demikian menurut saya ini program yang sangat menarik dan inovatif bahwa cara pemberian edukasi ke masyarakat bukan hanya dengan pendidikan tapi dengan bukti bahwa mereka itu bisa diajari, bisa ditunjukkan bahwa mereka itu belajar. Ini juga memberikan informasi kepada masyarakat, wadah anak-anak dengan Down syndrome itu ada dan sehingga mereka bisa bertukar pikiran apa yang harus dilakukan. Demikian dari saya, selamat untuk Court Life, semoga bisa berkembang untuk acara-acara selanjutnya untuk anak-anak ini. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Erna mohon tetap berada di atas panggung. Izinkan saya mengundang Ibu Retno Suprihatin selaku Country Director PT Court Life Persada untuk dapat menyerahkan plakat dan buku Marvella. Persembahan dari Ibu Ani Widyastuti, co-founder Trisomi 18-13 Indonesia Parent Support dan juga buku ekstra Kromosom Extra Message of Life. Karya dari para orang tua dengan anak-anak yang memiliki kelainan trisomi yang tergabung dalam TIPS. Selain itu, Ibu Dr. Ernawati SPOGK juga akan mendapatkan souvenir hasil karya dari anak Potats. Silahkan momen ini bisa diabadikan oleh fotografer. Boleh saya minta tepuk tangannya dari para hadirin? Oke, terima kasih untuk Dr. Ernawati SPOGK dan juga Ibu Retno Suprihatin selaku Country Director dari PT Court Life Persada. Baik, tadi saya sudah sempat sedikit menyebutkan bahwa setiap anak adalah anugerah dan bahwa ada begitu banyak jenis kelainan dari trisomi itu sendiri. Jadi ada trisomi 21 yang paling sering ditemui, lalu juga ada trisomi 18 dan 13. Nah, kalau bicara soal orang-orang dengan anak-anak yang memiliki trisomi 18 dan 13 ini, maka mungkin akan baiknya, alangkah baiknya kalau kita mendengar langsung sharing dari orang tua yang kebetulan memiliki anak dengan kelainan trisomi 18. Ada Ibu Ani Widyastuti, co-founder Trisomi 18-13 Indonesia Parent Support, seorang ibu yang kehilangan sang buah hatinya karena kelainan trisomi 18. Di sini beliau berhalangan hadir kebetulan pada hari ini, namun beliau sudah menyiapkan sebuah video khusus untuk kita yang mana harapan beliau adalah salah satunya meningkatkan awareness atau kesadaran kita semua akan kondisi ini dan tentunya meminta dukungan aktif dari para hadirin, para dokter untuk membantu para keluarga yang diberikan anugerah yang spesial ini. Boleh yuk kita tonton bersama ya videonya.
Saya Ani Widyastuti, penulis buku Marvella Bayi Trisomi 18ku Tercinta Keajaiban yang Tak Pernah Habis dan mewakili komunitas Trisomi 1813 Indonesia Parent Support. Saya mengaturkan terima kasih atas kesempatan memberikan sharing pengalaman kami, komunitas Trisomi 1813 Indonesia Parent Support dalam acara pertemuan ilmiah Feto Maternal Indonesia di Surabaya. Komunitas kami, TIPS atau Trisomi 1813 Indonesia Parent Support adalah sebuah komunitas keluarga dengan anak Trisomi 1813 di Indonesia yang bertujuan berbagi informasi dan memberikan dukungan mental bagi keluarga dengan Trisomi 1813 serta meningkatkan kepedulian masyarakat akan Trisomi 1813 di Indonesia. Berdiri lewat media sosial bulan September 2014 dan saat ini sudah lebih dari 60 keluarga yang menjadi anggota kami. Logo kami adalah gambar seseorang melompat melepaskan kupu-kupu, menggambarkan bagaimana kami berjuang bersama, memelihara dan melepaskan harapan kami ke dunia karena kami yakin perjuangan kami meski tidak mudah adalah cerita anugerah kehidupan yang istimewa. Sehingga quote kami adalah extra kromosom, extra message of life, karena kami percaya di setiap kelebihan kromosom anak kami ada banyak pesan kehidupan yang dibawa. Ini adalah ID Instagram kami, Tips Trisomi 1813 Indonesia. Di sana kami menampilkan berbagai cerita perjuangan kehidupan anak-anak kami, baik yang sudah kembali ke surga maupun anak-anak kami yang bersama kami berjuang hingga saat ini. Dan kegiatan kami yang pertama adalah pendampingan keluarga terutama untuk anggota komunitas TIPS. Kemudian sharing dan raising awareness untuk masyarakat dan dalam hal ini kami berkolaborasi dengan beberapa komunitas untuk berbagi cerita, pengalaman juga perawatan anak-anak Trisomi 1813 Indonesia. Dan beberapa profil yang ingin kami sampaikan, nomor 1 adalah Bayu Blue, anak mosaik Trisomi 18 yang saat ini sudah berusia 5 tahun. Berkembang dengan sangat bagus karena salah satu kuncinya adalah terapi yang rutin. Profil yang kedua adalah bayi Trisomi 13 kami, Abdullah, yang saat ini sudah berusia 2,5 tahun. Yang saat di sini berfoto bersama kakaknya Romeo, salah seorang penyintas kanker tulang yang juga mengalami amputasi pada salah satu kakinya. Dan profil ketiga adalah Fatimah, bayi Trisomi 18 yang tinggal di Yogyakarta, saat ini berusia 3,5 tahun dan sungguh dapat berkembang dengan luar biasa. Kami juga melakukan beberapa survei, misalnya usia ibu ketika melahirkan anak dengan Trisomi 1813, dan kami mendapatkan di komunitas kami bahwa 54% ibu dengan usia di bawah 35 tahun memiliki anak Trisomi 1813 dan 46% ibu dengan usia lebih dari 35 tahun yang melahirkan anak dengan Trisomi 1813 di Indonesia. Dan ini usia anak-anak Trisomi 1813 dan kondisinya, misalnya anak-anak yang meninggal di usia 6 bulan hingga 1 tahun ada 21%, yang meninggal di atas 1 tahun ada 8% dan ada 21% yang bertumbuh hingga saat ini. Sehingga untuk merekalah kami ada di dalam komunitas kami untuk menemani perjuangan mereka. Dan tentang kapan mengetahui dugaan Trisomi 1813, ada 30% ibu yang sudah mengetahui bahwa janinnya diduga Trisomi 1813 pada saat kehamilan. Sehingga kami mengaturkan terima kasih kepada para dokter feto maternal yang telah mendeteksi kelainan janin ini dengan harapan kami juga bisa mempersiapkan lebih dini. Ada 70% yang mengetahui kelainan T1813 sesudah bayi lahir. Dan juga beberapa kondisi anak Trisomi 1813 di Indonesia yang paling berat kondisi fisiknya adalah masalah jantung. Kemudian masalah utama juga mereka belum bisa lepas dengan OGT atau NGT. Survei berikutnya mengenai berat badan anak-anak Trisomi 1813, ternyata hasilnya adalah anak-anak dengan usia 3 bulan hingga 1 tahun. Berat badannya berkisar sekitar 3 kg dan pada usia 3 tahun berat badannya 6 kg. Dan kendala utama
kami dalam menangani anak-anak istimewa kami adalah kurangnya informasi bagaimana menangani. Dan dari mana kami mendapat info penanganan untuk bayi-bayi istimewa kami? Nomor satu adalah komunitas atau tips, sehingga kami yakin bahwa komunitas kami berperan penting dalam memberikan informasi, sharing pengalaman, juga cara untuk merawat anak-anak dengan keistimewaan trisomi 18-13. Yang kedua, kami mencari sendiri dari internet. Dan yang ketiga, kami mendapatkan informasi dari dokter. Sehingga kami juga mengaturkan terima kasih kepada para dokter yang telah menjadi support system bagi kami. Dan untuk itu kami memiliki harapan bagi masyarakat maupun untuk para medis. Yang pertama yaitu adanya first aid book untuk menangani anak-anak dengan trisomi 18-13 di rumah. Kemudian juga kebutuhan akan rumah atau tempat untuk konsultasi atau bertanya tentang penanganan anak-anak trisomi 18-13. Juga akses untuk terapi, akses untuk alat kesehatan yang dibutuhkan dalam keseharian anak-anak istimewa kami, bantuan tes kromosom bagi bayi atau janin yang terduga kelainan kromosom, dan juga tak kalah penting, kami mengharapkan adanya kerjasama komunitas kami, tips dengan dokter ahli yang menangani kelainan-kelainan genetik untuk pengembangan penelitian dan penanganan kelainan anak trisomi 18-13 yang mungkin diperbaiki. Dan juga pendampingan psikologi dari ahli kejiwaan untuk keluarga dengan anak-anak istimewa. Dan saat Trisomy Awareness Month ini kami melaunching sebuah buku berjudul Extra Kromosom, Extra Message of Life, sebuah pilot project dari komunitas kami yang berisi sharing pengalaman, cara untuk merawat maupun kuesioner yang kami lakukan di komunitas kami. Tak lupa kami menghaturkan terima kasih kepada seluruh support system pada komunitas kami dan kepada Code Life Indonesia yang telah membantu kami untuk raising awareness trisomi 18-13 di Indonesia. Terima kasih dan semoga sharing kami bermanfaat. Oke, kita baru saja menyaksikan video sharing dari Ibu Ani Widyastuti yang kebetulan berhalangan hadir pada hari ini, tapi beliau menitip salam untuk kita semua. Tadi kalau di video kita lihat bahwa Ibu Ani sharing sedikit mengenai kondisi trisomi 18 dan 13. Kalau tadi di awal kita juga menyebutkan ada trisomi 21. Begitu banyaknya kelainan trisomi ini, tapi ternyata kelainan ini juga bisa dideteksi sejak dini seperti yang tadi disebutkan oleh Ibu Ani. Salah satunya adalah melalui pemeriksaan dari NIPT. Nah, tapi kalau setelah pemeriksaan dan kemudian kita tahu bahwa anak kita ternyata memiliki kelainan kromosom, lalu apa yang menjadi langkah selanjutnya untuk orang tua? Tentunya dibutuhkan support system seperti yang tadi Ibu Ani sebutkan, komunitas, dan juga dukungan dari para expert. Telah hadir bersama saya di sini adalah salah seorang dari orang tua yang anaknya juga memiliki kelainan trisomi 21 dan tergabung dalam sebuah asosiasi yang disebut dengan POTATS, Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome, di mana POTATS berdiri untuk memberikan dukungan kepada orang tua yang anak-anaknya memiliki kelainan dari trisomi. Boleh saya undang Ibu Anastasia Repi untuk bisa naik ke atas panggung dan bisa mungkin berbagi cerita bersama kita semua. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Talita. Oke, jalannya jauh ya Bu ya? Lumayan olahraga dari pojok sana kemari. Oke, boleh saya minta tepuk tangannya untuk Ibu Anastasia Repi? Oke Bu, boleh cerita sedikit nggak nih Bu? Kalau saya suka nanya satu tapi banyak ya Bu, mohon maaf ya. Jadi kalau misalnya kita ngobrol-ngobrol soal POTATS, Persatuan Orang Tua ini, jadi bagaimana sih awal mulanya? Dan selama POTATS itu berdiri, apakah ada semacam tantangan atau challenges ataupun juga bahkan dukungan dari pihak sekeliling? Baik, pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf dari ketua kami, ketua PIK POTATS Jawa Timur, Ibu Farida Martarina, yang tidak dapat hadir bersama putranya karena sakit. Semoga lekas sembuh ya Bu ya. Terima kasih. Saya juga mohon maaf karena saya mendadak diminta untuk mewakili ketua POTATS kami. Saya akan memberikan
sekilas tentang PIK Potats Jawa Timur. Oke. PIK Potats Jawa Timur sudah bergabung selama 2007 di sini. Awalnya itu PIK Potats Surabaya. Di tahun 2018 diganti menjadi PIK Potats Jawa Timur. Oke, Gitu. dari tahun 2007 ya Bu ya? Dari tahun 2007. Berarti sudah hampir 13 tahun, betul? Ya, betul. Oke, dan selama itu ada apa aja Bu kegiatan atau mungkin ada hal-hal yang dilakukan selama dengan Potats ini? Ya, PIK Potats Jawa Timur ini adalah pusat informasi kegiatan di daerah masing-masing. Kami mempunyai beberapa pusatnya di Jakarta, terus mempunyai beberapa PIK yang lain di seluruh Indonesia, Lampung, Jawa Timur, Jawa Barat, ada beberapa kota lah, Bali, Jawa Tengah, Jogja, ada 10 ya itu Oke, di seluruh Indonesia di seluruh lah ya Indonesia. Bu ya. Oke, dan kalau untuk Potats Surabaya itu sendiri, apakah ada kegiatan-kegiatan yang ya. dilakukan? Untuk PIK Potats Jawa Timur sendiri ini kami mempunyai kegiatan di antaranya ya menari, tari aerobik dan Oke. dance modern, Oke. olahraga. Boleh Bu, Ibu mau ngeliat contekannya dulu, silahkan kalau mau lihat. Soalnya ini mendadak. Oh iya, nggak apa-apa. Mungkin berarti ini kegiatannya ditujukan banyak untuk anak-anak atau untuk orang tua Bu, kalau boleh tahu? Iya, salah satunya sebenarnya ditujukan untuk anak-anak, untuk memberikan motivasi kepada mereka bahwa mereka pun bisa Oke. daripada anak-anak normal yang lain. Oke, baik. Jadi sebenarnya tujuannya adalah memberikan kesempatan untuk mereka juga bisa melakukan hal-hal yang dilakukan oleh anak-anak Benar. lainnya ya. Dan juga Betul. memberikan dukungan kepada orang tua agar tetap semangat Oke. walaupun mempunyai anak-anak spesial ini. Oke, betul. Tetap semangat ya Bu ya. Ya. Kalau dari segi tantangan mungkin Bu, masyarakat apakah selama ini dengan melakukan kegiatan Potats-Potats itu sudah berjalan, apakah ada semacam tantangan dari pihak masyarakat atau mungkin bahkan harapan? Ya, puji Tuhan dalam ini perkembangan PIK Potats Jawa Timur ini kami bersyukur karena kami mempunyai mitra bersama. Ya, salah satu ini Court Life sendiri ya. Oh, oke, untuk baik. memberikan kesempatan kepada anak-anak kami untuk bisa magang di Rumah Sakit Ibu Anak Kendang Sari Mer. Oh oke, berarti baru-baru ini kalau saya tidak salah dengar ya, Ya, Bu betul. ya, di tanggal 7 Maret 2020 sebagai bentuk rangkaian kegiatan Trisomy Awareness Bash ini, Betul sekali. anak-anak Potats mendapatkan kesempatan untuk bisa magang di Rumah Sakit Ibu dan Anak Kendang Sari Mer. Betul sekali. Oke, kegiatannya itu apa Bu? Kalau boleh diceritakan di sana? Kegiatannya mereka diberi kesempatan untuk melayani di bagian customer service, Oke. di bagian kasir, terus menyambut para Tamu atau pasien yang hadir. yang akan hadir di Rumah Sakit Ibu dan Anak Kendang Sari tersebut. Oke, jadi selama 1 hari Bu? Betul? Selama 1 hari. Oke, 1 hari para anak-anak Potats mendapatkan kesempatan untuk semacam magang ya Bu ya. Ya, betul. Seperti layaknya anak-anak pada umumnya sebelum masuk dunia kerja, dunia nyata mereka mendapatkan kesempatan untuk magang. Nah anak-anak Potats ini mendapatkan kesempatan magang di Rumah Sakit Ibu dan Anak Kendang Sari Mer. ya. Mendampingi para pegawai kesehatan Betul yang sekali. bekerja di sana. Iya. Mungkin kita tonton videonya aja Bu? Silakan. Boleh? Yuk kita minggir biar para hadirin bisa nonton videonya.
Langsung hadir bersama kita anak-anak Potats Jawa Timur yang akan mempertunjukkan bakat mereka terutama dalam bidang seni. Mari kita sambut bersama tari rampak yang akan dibawakan oleh anak-anak Potats berjumlah 8 orang. Kepada anak-anak Potats dan pembimbing dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Boleh saya minta tepuk tangannya para hadirin? Yes, jangan dibantu dia nggak mau. Tarian yang akan ditampilkan adalah tari rampak, di mana tarian ini hanya dipersiapkan dan dilatih selama 1 tahun oleh anak-anak ini. Tentunya kita bisa sadari bersama bahwa kegiatan tari ini merupakan salah satu bentuk inisiatif dari Potats untuk memberikan kesempatan dan dukungan yang tidak henti untuk anak-anak ini, dengan tujuan menjadikan mereka pribadi yang mandiri dan juga berprestasi. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk adik-adik kita dari Potats. Ya.
Oke, tepuk tangan paling meriah untuk tari rampak dari Potats, Jawa Timur. Mau hormat, 1, 2, 3. Oke. Baik, luar biasa. Tadi kita baru saja menyaksikan penampilan tari rampak dari Potats, Jawa Timur. Boleh saya minta tepuk tangannya lagi untuk semangatnya adik-adik ini? Oke, selanjutnya kita akan melihat penampilan dari keyboardis andalan Potats Jawa Timur yang akan memainkan solo keyboard untuk kita semua kepada Aswin Nugroho. Aswin, yuk kita naik ke atas panggung. Tepuk tangannya untuk Aswin Nugroho. Oke, tepuk tangan paling meriah untuk Aswin Nugroho, keyboardis andalannya Potats Jawa Timur. Oke, selanjutnya kita masih punya dua performan dari Potats Jawa Timur. Boleh saya panggilkan Luisa Nadia Rafaela Tanjaya, salah satu anak Down syndrome dalam naungan Potats Jawa Timur yang mahir menarikan tarian balet. Luisa akan menarikan sebuah tarian balet RAD Advance 2. Luar biasa. Kepada Luisa Nadia Rafaela Tanjaya, dipersilakan untuk naik ke atas panggung.
Oke, tepuk tangan paling meriah untuk Luisa Nadia Rafaela Tanjaya. Tadi pakai point shoes loh Bapak Ibu. Kalau saya pakai point shoes selesai saya. Nggak ada lagi pulang-pulang jompo. Nggak bisa jalan. Oke, nah sebagai hiburan puncak kita akan mengundang paduan suara anak-anak Potats yang akan menyanyikan lagu Bunda. Kita tahu bahwa Bunda adalah sosok berarti untuk mereka semua. Bunda adalah orang pertama yang akan percaya pada kemampuan mereka, orang pertama yang akan menemani mereka dan memberikan cintanya. Karena cinta Bunda tidak menghitung jumlah kromosom. Kita sambut bersama paduan suara anak-anak Potats dengan lagu Bunda. Para hadirin yang bisa bernyanyi lagu ini, boleh ya kita nyanyi bersama-sama dengan adik-adik kita? Boleh tepuk tangannya yang paling meriah? Paduan suara anak-anak Potats dengan lagu Bunda.
boleh saya minta tepuk tangan yang paling meriah lagi? Atau masih apus-apus air mata? Karena yang sebelah saya berbes mili, ternyata. Baik, oke kalau begitu saya mewakili PT Court Life Persada ingin mengucapkan terima kasih kembali untuk POTATS, Persatuan Anak Orang Tua, mohon maaf, Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome, TIPS Trisomy 18 and 13 Indonesia Parent Support atas sharingnya yang luar biasa pada hari ini. Semoga dengan adanya kegiatan Trisomy Awareness Bash semakin luas kesadaran masyarakat dan kepedulian terhadap anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus dan yaitu kelainan trisomi ini. Tak lupa saya dan PT Court Life Persada juga mengucapkan terima kasih kepada PIT Feto Maternal ke-21 serta Himpunan Kedokteran Feto Maternal Indonesia atau HKFM atas kesempatan yang diberikan sehingga kami bisa hadir dan juga berbagi untuk para hadirin. Saya Talita Andini Prameswari izin undur diri dengan satu semangat yang ingin saya bagi bersama dan tentunya ingin saya harapkan bahwa para dokter di sini bisa bawa pulang semangat itu. Let's together prepare everything and create a world that brings out the best in children with Down syndrome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Acara kembali saya berikan kepada Dr. Kevin.